Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-51 dari buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah, dan sekarang kita akan melangkah kepada pembatal-pembatal puasa. Apa yang dimaksud dengan pembatal-pembatal puasa? Pembatal-pembatal puasa adalah hal-hal yang merusak dan juga membatalkan puasa bagi orang-orang yang melakukan puasa. Jika dia melakukan itu, salah satunya saja di antara pembatal-pembatal tersebut, maka puasanya telah batal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal yang pertama adalah, muallif menyebutkan di sini, makan dan minum dengan sengaja. Jelas ya? Makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana jika makan dan minum tidak sengaja? Tentunya tidak membatalkan puasa. Kemudian muallif menyebutkan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Jadi intinya, makan dan minum itu dibolehkan bagi kita sampai terbit fajar shadiq. Kemudian kita disuruh menyempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Apa maksudnya datangnya malam? Maksudnya datangnya malam itu adalah masuknya waktu salat maghrib atau terbenamnya matahari. Di sini muallif menyebutkan ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari atau malam hari ya. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tetap sah dan dia wajib menahan diri. Maksudnya ketika dia makan dan minum umpamanya, tapi tidak sengaja, kemudian dia ingat, oh saya berpuasa. Pada saat itu dia harus menahan, jangan dilanjutkan makannya. Namun jika dia lanjutkan, dia sudah tidak dalam keadaan lupa lagi, puasanya tetap batal. Itu masuk kepada makan dan minum dengan sengaja. Manakala ingat atau diingatkan bahwa dia sedang berpuasa, maksudnya dia menahan diri ketika dia ingat dia berpuasa atau diingatkan orang lain. Jelas ya? Hanya ini pada bulan Ramadan. Kita lihat saudara kita umpamanya dalam keadaan makan dan kita yakin dia itu dalam keadaan berpuasa. Kita ingatkan dia, wahai fulan, Anda dalam keadaan berpuasa. Kemudian pada saat itu dia juga harus menahan makanan tersebut, tidak memakannya, tidak melanjutkan makan ataupun tidak melanjutkan minum. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah." Artinya, maksudnya barang siapa lupa saat sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari nomor 1933 dan juga Al-Imam Muslim nomor 1155. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sangat jelas ya. Siapa yang makan dan minum dengan tidak sengaja,
maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena yang memberikan makan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita umpamanya makan, minum dalam keadaan lupa atau tidak sengaja ya ketika berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah, kita harus menyempurnakan puasa kita. Ketika kita ingat atau diingatkan orang lain, maka kita menahan saat itu untuk tidak melanjutkan makan dan juga tidak melanjutkan minum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyebutkan puasa itu juga rusak, batal disebabkan obat yang dituangkan ke dalam hidung dan disebabkan semua yang masuk ke dalam perut sekalipun bukan dari jalan mulut, dari hal-hal yang status hukumnya sama dengan makanan dan minuman seperti suntik yang memberikan nutrisi ya. Jadi intinya makan dan minum itu dengan sengaja membatalkan puasa. Dan juga yang semakna dengan itu, ya. Yang semakna dengan itu adalah mungkin dengan suntikan atau impus ya yang memberikan nutrisi, memberikan tenaga makanan ya, itu juga membatalkan puasa. Karena semakna dengan makan ataupun minum. Walaupun tidak masuknya dari mulut. Jadi segala hal yang semakna makan dan minum, ya. Walaupun tidak masuknya dari mulut dan itu merupakan nutrisi penambah makanan, penambah minuman cairan di dalam tubuh, maka itu membatalkan puasa. Dengan bahasa ringan kita katakan, makan dan minum dengan sengaja dan yang semakna dengan itu, semakna dengan makan dan minum juga membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatal puasa yang pertama. Bagaimana hukumnya bagi orang yang membatalkan atau orang yang makan dan minum dengan sengaja seperti ini? Tentunya jika puasa Ramadan, puasa wajib, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengqadanya, menggantinya di hari-hari yang akan datang. Kemudian pembatal yang kedua al-jima', yaitu melakukan hubungan badan, hubungan suami istri ya di siang hari bulan suci Ramadan dan keduanya itu dalam keadaan berpuasa. Namun jika keduanya itu adalah orang-orang yang dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, seperti orang yang dalam keadaan musafir ya. Dia dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, seorang suami dalam keadaan musafir dan dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kemudian dia pulang ke kampungnya umpamanya, ke desanya sampai siang hari. Tentunya itu dia dalam keadaan tidak berpuasa. Dan jumpa istrinya juga yang dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Bagaimana itu? Istrinya haid umpamanya. Di pagi hari dia masih haid. Ketika fajar shadiq dia masih haid. Namun ketika suaminya datang, dia sudah dalam keadaan suci. Masih dalam hari itu, ya. Pagi harinya dia haid. Kemudian dia suci di siang harinya dan dia mandi. Kemudian suaminya meminta untuk melakukan hubungan badan, itu dibolehkan bagi mereka. Dan tidak ada kafarah bagi mereka. Karena mereka memang orang-orang yang mendapat uzur untuk itu. Walaupun memang yang lebih sempurna, yang lebih afdal bagi mereka adalah menunggu untuk malam hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif mengatakan puasa batal dengan sebab hubungan intim suami istri, ya. Sehingga barang siapa melakukan jima saat sedang berpuasa maka puasanya batal dan dia wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengqadha puasanya pada hari di mana dia meninggalkannya dan juga membayar kafarat. Kafarah adalah hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kafaratnya pertama, urutan pertama adalah memerdekakan budak. Kemudian jika tidak sanggup atau tidak menemukannya, maka urutan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, memberikan makan 60 fakir miskin. 60 orang sampai mereka kenyang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan hadis ini lumayan panjang. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi, ja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah." Ketika kami, kata Abu Hurairah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, halaktu, saya binasa, saya telah binasa wahai Rasulullah." Beliau mengatakan, faqal malak, Rasulullah mengatakan, "Ada apa denganmu?" kata Rasulullah. Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Wahai Rasulullah, saya melakukan hubungan badan dengan istriku sedangkan kami dalam keadaan berpuasa. Ini puasa Ramadan ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan ta'tikuha?" Apakah engkau mendapatkan atau sanggup ya memerdekakan budak? Beliau mengatakan, qala la. Dia mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Sanggupkah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Beliau mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hal tajidu it'ama 60 miskina?" Apakah engkau sanggup memberikan makan 60 fakir miskin? Beliau mengatakan, la. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, qal famakatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berdiam diri sejenak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama nahnu ala dzalik. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamar. Maka Rasulullah diberikan keranjang ya yang berisikan kurma. Wal araqu al miktal ya, wal araq itu keranjang yang besar ya. Qala aina as-sa'il? Kemudian Rasul mengatakan, "Di manakah orang yang bertanya tadi?" Faqala ana. Maka orang yang bertanya tadi mengatakan, "Saya wahai Rasulullah. Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambillah ini kemudian bersedekahlah dengannya. Maksudnya sedekahkanlah ini. Kemudian dia mengatakan, laki-laki tadi mengatakan, faqala ar-rajul, "Ala afqara minni ya Rasulullah?" Apakah bagi orang yang lebih fakir dariku, orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Kemudian dia mengatakan, "Fa wallah, demi Allah wahai Rasulullah, ma baina la bataiha yuridu al-harratain." Maksudnya tidak ada di seluruh penghujung kota Madinah ini penduduknya yang lebih miskin dariku dan juga dari keluargaku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah senyumnya, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum dan beliau mengatakan dengan senyum itu menampakkan gigi Rasulullah nampak ya. Rasulullah senyum karena ucapan laki-laki tadi, wahai Rasulullah, apakah bagi orang yang lebih miskin dariku, maksudnya disedekahkan kurma tadi. Dan beliau menjelaskan, di Madinah ini semua ini dari sudut ke sudut tidak ada yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum sampai gigi Rasulullah nampak. Dan Rasulullah mengatakan, at'imhu ahlak. Berikanlah ini untuk makanan keluargamu. Maksudnya berikan kurma ini untuk dimakan oleh keluargamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya dan mereka dalam keadaan berpuasa, maka ada 3 tingkatan bagi dia kafarahnya. Selain dia mengqadha puasanya ya, dia melakukan hubungan badan, wajib bagi dia mengqadha pada hari itu. Ya. Mengqadha pada hari itu. Dan juga ditambah kafarah ini sebagai hukuman dan sanksi bagi dia. Kemudian bagaimana jika seseorang itu melakukannya berkali-kali di siang hari bulan suci Ramadan? Jika dia melakukannya di hari yang sama, kafarahnya tetap dianggap 1. Namun jika melakukannya di hari ini, di tanggal 1 Ramadan umpamanya, kemudian dia lakukan kembali di tanggal 2 Ramadan, maka dikalikan 2, dilipatkan menjadi 2.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya. Jika dia berulang-ulang di hari yang berbeda, maka dia ditambahkan seperti itu. Dan juga dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah dosa besar yang harus kita hindari dan tentunya juga kita harus menjaga itu. Kemudian di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah yang membayar kafarah itu hanya suami atau istrinya? Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan bagi suaminya dan juga istrinya. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Suami membayar kafarah, istri juga membayar kafarahnya. Jadi jika mereka melakukan ini, jika mereka sanggup membebaskan budak, suami membebaskan satu budak, istri membebaskan satu budak. Jadi dua budak. Dan juga sebagian ulama mengatakan yang wajib kafarah itu hanya bagi suaminya saja. Namun istrinya tidak. Jika mereka melakukan hubungan badan umpamanya, yang membayar kafarah itu hanya suaminya. Istrinya cukup hanya mengqadha puasanya yang saja. Dan juga sebagian ulama mengatakan jika kedua-duanya sama-sama mau, istri mau, suami mau, maka dua-duanya membayar kafarah. Namun jika yang mau hanya suaminya dan istrinya sudah mengingatkan, suaminya masih mau terus melakukan hubungan badan, maka yang membayar kafarah adalah suaminya saja, istrinya tidak. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang membayar kafarah itu hanyalah suami. Walaupun sama-sama mau ataupun istrinya memang tidak mau. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini. Karena Rasulullah hanya mengatakan, apakah engkau sanggup? Maksudnya kepada suaminya. Kenapa? Karena suamilah yang menafkahi istri. Karena tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami. Jadi yang membebaskan budak itu membutuhkan uang. Yang mencari nafkah itu hanyalah suami. Jadi kewajiban ini hanyalah untuk suami. Jika mereka melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyebutkan yang semakna dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Jadi intinya adalah mengeluarkan mani juga membatalkan puasa. Tapi tidak bisa kita maknai semakna dengan jima. Ya. Umpamanya ada orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja atau kita sebut dengan onani. Puasanya batal dan wajib dia menggantinya di hari yang lain. Menggantinya di hari yang lain. Namun dia tidak membayar kafarat sebagaimana kafarat orang yang melakukan hubungan badan dengan suami istri. Karena yang mendapat kafarat seperti ini dalil khusus bagi orang yang melakukan hubungan badan. Namun bagi orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja tentunya ya, maka puasanya batal dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Namun jika orang yang keluar mani tersebut bukan karena keinginannya sendiri, bagaimana itu? Seperti orang yang tidur umpamanya, kemudian dia mimpi, ketika dia bangun dia melihat ada air mani, maka puasanya tetap sah. Karena itu keluar bukan karena inisiatif dia sendiri dan bukan karena keinginan dia sendiri, maka dia tetap harus melanjutkan puasanya. Namun bagi orang yang secara langsung mengeluarkan mani, ya, maka dia puasanya batal. Namun jika mani itu keluar melalui hubungan badan suami istri, maka dia juga membayar kafarah. Jadi intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan hubungan badan, keluar atau tidak keluar mani, maka membatalkan puasa. Apa yang dimaksud dengan berhubungan badan di sini adalah yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan dijumpakan. Walaupun tidak keluar mani. Ini sudah membatalkan puasa dan wajib bagi mereka kafarah ini. Adapun orang yang mengeluarkan mani, puasanya batal dan mendapat dosa besar dan wajib dia mengqadha puasanya. Karena dia mengeluarkan itu karena inisiatif dia sendiri, karena keinginan dia sendiri. Namun jika itu karena mimpi, ya,
bukan kemauan dia sendiri, maka dia harus tetap melanjutkan puasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Sebagai rangkumannya adalah pembatal puasa sudah kita bahas. Yang pertama tadi adalah makan dan minum dengan sengaja. Dan yang kedua, melakukan hubungan badan suami istri dalam keadaan berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.